Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Alfia Fauzia dengan NIM 2106159. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan tentang relasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Diskrit. Materi yang saya akan bahas yang pertama adalah sifat-sifat relasi. Kedua, relasi kesetaraan. Ketiga, relasi penguturan parsial. Keempat, klosur relasi. Yang kelima, relasi NRI. Pertama, kita akan membahas tentang sifat-sifat relasi. Pertama, relasi yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat-sifat tersebut, di antara lain yang pertama yaitu refleksif. Suatu relasi pada himpunan A, relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat reflektif jika himpunan A dan A anggota dari R untuk setiap A anggota dari A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak reflektif jika ada A anggota dari A, sedemikian sehingga himpunan A dan A bukan anggota dari R. Contohnya, misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R mendefinisikan bahwa himpunan A, maka himpunan relasi ini terlihat bahwa himpunan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 merupakan unsur dari R. Dengan demikian, R dinamakan bersifat refleksif. Jika himpunan relasi ini tidak bersifat refleksif karena himpunan 3, 3 bukan anggota dari R. Selanjutnya, sifat-sifat yang kedua adalah transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika himpunan AB beranggotakan R adalah anggota dari R dan himpunan BC adalah anggota dari R, maka himpunan AC anggota dari R untuk ABC adalah anggota dari A. Contohnya misalkan himpunan A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan relasi R didefinisikan A relasi B jika dan hanya jika A membagi B, di mana A dan B anggota dari himpunan A. Dengan memperhatikan definisi di atas relasi A pada himpunan A, maka himpunan relasi R ini ketika himpunan 2 dan 4 anggota dari R dan himpunan 4 dan 8 anggota dari R, terlihat bahwa 2 dan 8 anggota dari R. Dengan demikian, R ini bersifat transitif. Selanjutnya, yang terakhir, stangkup simetrik dan tolak stangkup antisimetrik. Tolak stangkup relasi pada himpunan A jika himpunan A dan B anggota dari R, maka himpunan B dan A anggota dari R untuk AB anggota dari A. Dan stangkup relasi pada himpunan A jika himpunan A dan B anggota dari R, sedemikian sehingga anggota himpunan B dan A bukan anggota dari R. Sehingga lalu relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga himpunan A dan B anggota dari R dan himpunan B dan A anggota dari R hanya jika A sama dengan B untuk A dan B anggota dari A. Himpunan A disebut tolak stangkup. Nah, jika tidak tolak stangkup, relasi
R pada himpunan A jika ada elemen berbeda dan A dan B sedemikian sehingga himpunan AB anggota dari R dan himpunan BA anggota dari R. Contohnya, misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini mendefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R ini bersifat setangkup karena jika himpunan A dan B anggota dari R, maka himpunan B dan A juga anggota dari R. Di sini himpunan 1, 2 dan himpunan 2, 1 anggota dari R, begitu juga himpunan 2, 4 dan himpunan 4, 2 anggota dari R. Selanjutnya, relasi R ini tidak setangkup karena himpunan 2, 3 anggota dari R, tetapi 3 dan 2 bukan anggota dari R. Lalu relasi R ini tidak setangkup karena 1 sama dengan 1 dan himpunan 1 dan 1 anggota dari R. 2 sama dengan 2 dan himpunan 2 dan 2 anggota dari R. Dan 3 sama dengan 3 dan himpunan 3 dan 3 anggota dari R. Perhatikan bahwa R juga setangkup. Selanjutnya, relasi R ini tolak setangkup karena ini himpunan 1 dan 1 anggota dari R dan 1 sama dengan 1 dan himpunan 2 dan 2 anggota dari R dan 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita akan menjelaskan relasi kesetaraan. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar secara intuitif. Di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara. Contohnya misalkan himpunan mahasiswa dan R adalah relasi pada A. Sedemikian sehingga himpunan A dan B anggota dari R jika A satu angkatan dengan B. Maka relasi R dikatakan refleksif jika setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. Dan relasi R dikatakan setangkup jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. Dan R dikatakan menghantar jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Maka dengan demikian R adalah relasi kesetaraan. Selanjutnya yang ketiga, relasi penguturan parsial. Relasi R pada himpunan A dikatakan relasi penguturan parsial jika ia reflektif, terus setangkup, dan menghantar. Himpunan A sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial dan dilambangkan dengan R dengan himpunan A dan R. Contohnya, himpunan A, himpunan mahasiswa SMP, dan himpunan relasinya pada A, R pada relasi A. Himpunan A dan B, relasi R jika A sekelas dengan B, tentukan himpunan A dan R. Nah, maka R dikatakan refleksif jika setiap siswa SMP sekelas dengan dirinya sendiri. Dan R dikatakan tolak setangkup jika A sekelas dengan B, maka B pasti sekelas dengan A. Dan R dikatakan menghantar jika A sekelas dengan B dan B sekelas dengan C, maka pastilah A sekelas dengan C. Selanjutnya yang keempat adalah klosur
relasi. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A, R dapat demikian atau tidak memiliki sifat P seperti refleksif, tangkup, dan menghantar jika terdapat relasi S dengan sifat P yang mengandung R sedemikian sehingga S adalah himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang mengandung R, maka S disebut klosur atau tutupan dari R. Maka terdapat 3 jenis klosur. Yang pertama adalah klosur refleksif. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A, klosur refleksif dari R adalah yang dalam hal ini himpunan A dan anggota A adalah anggota dari himpunan A. Contohnya, relasi R ini adalah relasi dari himpunan A. Saat himpunan A 1, 2, 3, maka relasinya adalah 1, 1, 2, 2, dan 3, 3. Penyelesaiannya jadi gabungan dari R dan A. Klosur tangkup simetrik. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A, klosur tangkup dari R adalah dengan himpunan B dan A, himpunan A dan B anggota dari R. Contohnya, relasi R ini adalah relasi pada A 1, 2, 3. Relasi R1 ini dan relasi R1 di bawah ini. Penyelesaiannya gabungan dari relasi R dan relasi A ini menjadi himpunan 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, dan 3, 3. Selanjutnya, klosur penghantar. Pembentukan klosur penghantar lebih sulit daripada 2 buah klosur sebelumnya. Contoh relasi R himpunan ini adalah relasi A himpunan 1, 2, 3, 4. R tidak transitif karena tidak mengandung semua pasangan himpunan A dan C sedemikian sehingga himpunan A dan B dan himpunan B dan C di dalam R pasangan himpunan A dan C yang tidak terdapat di dalam R adalah himpunan 1, 1, himpunan 2, 2, himpunan 2, 4, dan 3, 1. Penambahan semua pasangan ini ke dalam R sehingga menjadi himpunan S ini tidak menghasilkan relasi yang bersifat menghantar karena misalkan terdapat himpunan 3 dan 1 anggota dari S dan himpunan 1 dan 4 anggota dari S, tetapi 3 dan himpunan 3 dan 4 bukan anggota dari S. Dan yang terakhir adalah relasi Enery. Misalkan adalah himpunan relasi Enery R pada himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari atau dengan notasi himpunan disebut daerah asal, domain relasi, dan N disebut derajat. Contohnya, NIS ini dan NIS dengan himpunan ini, nama dengan himpunannya, pelajaran dengan himpunannya, nilai dan himpunannya berturut-turut adalah himpunan nomor induk siswa, himpunan nama-nama siswa, himpunan nama-nama pelajaran, dan himpunan nilai-nilai harian. Relasi SW yaitu ini, gabungan dari ini, yang terdiri dari 5 tufel. NIS, nama, pelajaran, nilai. Mempresentasikan hubungan antara nomor induk siswa, namanya, mata pelajaran, dan nilai 1. Contoh relasi yang bernama SSW adalah gabungan dari gabungan itu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.